Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bisnis plan yang berjudul Namsal Transport Solution. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andreas Salpan, yang kedua ada Alif Rahman, yang ketiga ada Gaius Demetrius, yang keempat ada saya sendiri Naura Latifa, yang kelima ada Veronica, dan yang terakhir ada Wahyuni. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Namsal adalah perusahaan transportasi bus yang berfokus pada layanan antar provinsi dan pariwisata. Kami menyediakan solusi transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau untuk para perantau, mahasiswa, pekerja, serta siswa-siswi yang ingin melaksanakan study tour. Perusahaan ini telah menjelma menjadi salah satu penyedia layanan transportasi terkemuka di Indonesia. Dikenal dengan pelayanan terbaik dan kenyamanan penumpang yang diutamakan. Kemudian ada gambaran usaha. Namsal ini adalah sebuah usaha travel yang mengoperasikan perjalanan antara Bandung ke kota di Jawa Barat dengan rute tujuan Cirebon, Indramayu, Subang, Tasikmalaya, Pangandaran, dan juga Jabodetabek. Target perusahaan memiliki beberapa pool di setiap rute dan memiliki armada pribadi serta garasi untuk armadanya. Kemudian ada visi misi perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan jasa transportasi travel antar provinsi dan pariwisata yang terdepan di Indonesia. Dikenal karena pelayanan yang unggul, kenyamanan, dan keselamatan yang optimal bagi setiap pelanggan. Kemudian ada misi. Misi yang pertama adalah pelayanan prima, memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif kepada setiap pelanggan untuk memastikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan memuaskan. Yang kedua ada keselamatan terjamin, mengutamakan keselamatan penumpang dengan memastikan bus kami selalu dalam kondisi prima melalui perawatan rutin dan penerapan standar keselamatan yang dicek setiap saat. Kemudian yang ketiga ada kenyamanan terbaik, menyediakan fasilitas bus yang modern dan nyaman, serta menjaga kebersihan dan kerapihan bus untuk kenyamanan penumpang selama perjalanan. Kemudian yang keempat ada inovasi berkelanjutan, mengadopsi teknologi terbaru dan berinovasi dalam layanan kami untuk meningkatkan efisien operasional serta kualitas layanan kepada pelanggan. Yang kelima ada kepuasan pelanggan, mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan pelanggan, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik yang diterima. Kemudian yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi dalam memberikan layanan terbaik. Selanjutnya ada logo, Namsal Transport Solution. Namsal sendiri adalah singkatan dari 6 bersaudara, yaitu terdapat 6 orang pendiri dalam perusahaan ini. Dan Transport Solution sendiri adalah solusi terbaik untuk teman perjalanan Anda, yang terinspirasi dari perusahaan otobus asal Malang, yaitu Gunung Harta Transport Solution. Dan tulisan warna biru melambangkan keamanan, kepercayaan, dan loyalitas serta tanggung jawab. Berikut layanan yang ditawarkan dari Namsal Transport Solution, yaitu yang pertama Namsal Reguler dan Namsal Holiday. Namsal Reguler sendiri kita menggunakan mobil high ace atau mobil kecil untuk layanan reguler buat antar kota dalam provinsi atau antar kota antar provinsi. Selanjutnya ada Namsal Holiday. Namsal Holiday sendiri kita tidak menggunakan unit kita sendiri, melainkan kita menggunakan unit perusahaan yang bekerja sama dengan kita ataupun tidak bekerja sama dengan kita, tetapi kita menggunakan branding NTS atau Namsal Transport Solution. Berikutnya ada analisis pesaing. Yang pertama pesaing bus akap atau antar kota antar provinsi, yaitu City Trans, Prima Jasa, dan Sinar Jaya. Kelebihan mereka memiliki armada bus yang besar dan modern dan jangkauan layanan yang lebih luas, brand awareness yang tinggi, dan jaringan penjualan tiket yang luas. Risikonya, Namsal akan sedikit sulit mempunyai konsumen dalam penjualan tiket. Kedua, perusahaan tour dan travel atau perusahaan pariwisata, yaitu PHD Trans, Tunggal Jaya Trans, dan Jakal Holiday. Kelebihan mereka memiliki layanan rute holiday yang lebih luas di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dan harga yang relatif murah
dengan tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi. Resiko yang dapat kita terima adalah Namsal sulit mendapatkan kepercayaan di awal dan jangkauan rute yang lebih jauh. Berikut diferensiasi dari pesaing yang membedakan Namsal dengan perusahaan lain, yaitu kita terdapat servis snack dan makan pada setiap perjalanan. Yang kedua, terdapat tour guide dalam setiap perjalanan. Untuk layanan holiday kita menggunakan tour guide, dan untuk layanan akap kita menggunakan semacam pramugari atau pramugara yang dapat membantu kita bila ada apa-apa, baik dari menaikkan barang ke bagasi maupun servis makan. Selanjutnya ada segmenting. Yang pertama ada demografis. Usia mulai 15 tahun dari 35 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, dengan karyawan, buruh, mahasiswa, dan juga anak SMA. Selanjutnya segmenting geografis, yaitu cakupan wilayah Bandung Kota dan sekitarnya, serta sebagian wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Kota Garut, Kota Cirebon, dan lain-lain. Analisis 7P. Yang pertama ada produk. Produk dibagi menjadi 3. Yang pertama menawarkan armada bus yang modern dan terawat. Namsal harus memiliki armada bus yang modern dan terawat dengan baik untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan. Yang kedua, menawarkan berbagai pilihan kelas layanan. Namsal menawarkan berbagai pilihan kelas layanan untuk memenuhi kebutuhan budget pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan kelas ekonomi, kelas eksekutif, dan kelas VIP. Yang ketiga, menawarkan layanan tambahan. Namsal dapat menawarkan layanan tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan selama perjalanan. Hal ini dilakukan dengan menawarkan wifi gratis, steker, toilet bersih, dan makanan atau minuman ringan. Yang kedua, price. Price juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, Namsal akan menawarkan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis pasar untuk mengetahui harga yang ditawarkan oleh pesaing, serta mempertimbangkan biaya operasional dan target keuntungan dengan range harga untuk layanan Namsal reguler sebesar 60.000 sampai 250.000 dengan menyesuaikan jarak dari perjalanan yang dipilih. Yang kedua, Namsal akan memberikan program diskon atau promo hingga 50% untuk menarik pelanggan baru serta meningkatkan penjualan. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan diskon untuk pembelian tiket online, diskon untuk pembelian tiket grup, atau promo khusus untuk hari-hari tertentu. Dan yang ketiga, Namsal akan menawarkan paket wisata yang terintegrasi dengan layanan transportasi bus. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan agen perjalanan untuk menawarkan paket wisata yang menarik dan terjangkau, dengan biaya minimal 5 juta sesuai dengan wisata yang dituju. Place. Namsal berencana akan menempatkan satu kantor yang berada di Kota Bandung untuk pemesanan yang berada di Kota Bandung, dan juga kedepannya akan membuat cabang-cabang di berbagai kota tujuan sebagai titik checkpoint yang nantinya akan menjadi tempat istirahat dan pengecekan armada. Promotion. Namsal perlu melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dan membangun citra merek yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan televisi, media sosial, dan media cetak. Namsal dapat memanfaatkan media digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, serta Namsal dapat menyelenggarakan event dan kegiatan untuk menarik pelanggan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. People. Namsal Trans memiliki 6 orang utama di dalamnya yang bergerak sebagai manajer dari setiap bagian dan akan menambah serta merekrut 5-10 pekerja untuk mengisi di bagian supir, pramugara-pramugari, dan juga di bidang pemasaran untuk meningkatkan penjualan tiket dan jasa yang ditawarkan. Proses. Di dalam prosesnya, Namsal memiliki SOP pelayanan pelanggan tersendiri untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan dengan maksimal. Adapun proses bisnis dari Namsal Trans adalah sebagai berikut. Yang terakhir, physical advance. Namsal Trans memiliki beberapa bus Namsal berbagai tipe yang diinginkan sesuai dengan permintaan customer pada layanan Namsal Holiday, dan Captain Seat Laggers untuk layanan Namsal reguler. Lalu, untuk mempernyaman customer, Namsal memberikan fasilitas di dalam bus berupa toilet dan dispenser pada big bus untuk layanan Namsal Holiday.
dan snack ringan serta makanan untuk layanan Namsal reguler serta packing ekstra untuk layanan Namsal package. Kemudian, di sini kita akan mulai menghitung biaya-biaya. Yang pertama, ada perhitungan untuk layanan Namsal Holiday, yaitu ada biaya produksi untuk Namsal Holiday. Satu adalah biaya bis. Terdapat harga bis senilai 3 juta untuk satu bisnya, dan juga ada biaya supir berjumlah satu orang untuk satu kali perjalanan dengan biaya 300.000. Kemudian ada biaya pramugara berjumlah satu orang dengan biaya Rp200.000. Kemudian ada biaya bahan bakar dengan target 100 liter solar dengan biaya Rp1.465.000, dan ada biaya snack dan makanan untuk penumpang dengan jumlah satu bis sebanyak 30 orang dengan total biaya Rp750.000, maka total biaya produksi Rp5.705.000. Kemudian ada biaya dari Namsal Holiday dengan hitungan biaya investasi, biaya produksi, biaya operasional dengan totalnya berjumlah Rp68.355.000 untuk satu tahunnya. Nilai ini sudah dikalikan dengan permintaan forecast selama satu tahun. Kemudian setelah mendapatkan total biaya dan biaya masing-masing dari tiap elemen, maka kita akan mulai menghitung biaya pokok produksinya dengan rumus biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi dengan jumlah permintaan. Lalu kita menghasilkan sebesar Rp175.000, kemudian kita akan mengasumsikan keuntungan sebesar 25% dan mendapatkan total biaya Rp250.000. Nah, biaya ini akan dikalikan dengan total kursi sebanyak 30 seat dan total biaya mencapai Rp7.500.000 untuk minimal tur satu bis. Harga akan bisa berubah sesuai dengan jarak dari tujuan. Kemudian ada analisis revenue dengan cost dan rumus. Total pendapatan dibagi dengan total biaya, kemudian ada jumlah pendapatannya sebesar Rp600.000, dan untuk mencari pendapatan didapat dari harga jual dikali dengan jumlah forecast, dan untuk biaya produksi didapat dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasional. Maka dapat diketahui analisis RC yaitu sebesar 1,03, maka usaha Namsal reguler bisa dibilang menguntungkan karena lebih besar dari 1. Kemudian, di slide ini ada biaya investasi dari Namsal Transport Solution yang mencakup biaya-biaya kebutuhan awal dengan total biaya Rp40.190.000 dengan biaya depresiasi sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya terdapat laporan laba rugi selama 1 tahun dalam Namsal Holiday. Terdapat pendapatannya yaitu Rp353.750.000. Di sini terdapat biaya listrik, wifi, bus, supir, dan juga pramugara. Jumlahnya Rp168.900.000. Laba bersih didapat Rp224.850.000 dan laba bersih per bulannya sekitar Rp18.737.500. Lalu di sini terhitung ROI yaitu persentase keuntungannya didapat 2,68% per tahun. Lalu jangka waktu pengembalian modal yaitu biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan. Terdapat 43,3 juta, berarti pengembalian modal itu sekitar 43 tahun. Lalu di sini terhitung ada BEP. BEP adalah manfaat dari BEP itu sendiri itu untuk mengetahui berapa banyak modal yang kita keluarkan untuk membangun sebuah usaha ataupun produksi. Di sini terdapat 5.999,99 dibulatkan menjadi sekitar 6 juta rupiah. Lalu, adapun biaya produksi pada Namsal reguler mencakupi beberapa elemen. Yang pertama adalah biaya supir, yaitu satu supir untuk setiap satu kali perjalanan dengan biaya Rp200.000 untuk satu kali perjalanan. Dan juga yang kedua ada pramugara yang berjumlah satu orang untuk satu kali perjalanan yang berjumlah Rp100.000 untuk sekali perjalanannya. Dan yang ketiga juga ada biaya bahan bakar atau solar yang berjumlah 70 liter untuk satu kali perjalanan dengan total biaya Rp1.018.500 dan juga biaya tol yaitu
sebesar 40.000 dan juga biaya snack dan makan untuk penumpang sebesar 250.000 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan ada biaya lainnya yang terdapat pada slide ini, yaitu biaya investasi, biaya produksi, dan biaya operasional, dan biaya penyusunan. Nah, biaya-biaya ini yang nantinya akan menentukan perhitungan untuk HPP dan juga harga jual per unitnya. Selanjutnya, ada perhitungan HPP di mana rumusnya adalah biaya operasional tambah biaya penyusutan tambah biaya produksi dan menghasilkan jumlah Rp204.000. Kemudian kita akan tambahkan dengan keuntungan yang akan kita ambil sebanyak 25% dan menjadi Rp250.005. Nah, harga jual ini per unitnya ini yaitu harga untuk satu kali perjalanan, harga minimal untuk satu kali perjalanan. Nah, untuk harga lainnya itu bervariatif yang akan disesuaikan dengan jarak dan tujuan dari layanan reguler tersebut. Kemudian, terdapat perbandingan antara pendapatan dan biaya yang akan digunakan rumus RC, yaitu total pendapatan dibagi dengan total biaya dan menghasilkan perbandingan 1:1. Maka, usaha RC menguntungkan. Kemudian, ada juga arus kas dari NAMSAU reguler, di mana harga jual dikalikan dengan permintaan sesuai forecast dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp684 juta dan akan dikurangi dengan beberapa pengeluaran sehingga mendapatkan untung sebesar Rp50.300.000 untuk per tahunnya. Kemudian akan dilakukan analisis return of investment dengan rumus sebagai berikut, yaitu keuntungan dibagi dengan total produksi lalu dikalikan dengan 100%. Maka dari hasil tersebut akan mendapatkan hasil sebanyak 3%. Kemudian ada juga payback period, yaitu sebuah jangka waktu untuk kita kembali modal dengan menggunakan rumus biaya investasi selama 1 tahun dibagi dengan keuntungan dan menghasilkan nilai 23 tahun. Maka jangka waktu NAMSAU akan balik modal cukup lama, yaitu selama 23 tahun. Dan itulah beberapa rencana bisnis plan dari NAMSAU Solution yang nantinya diharapkan akan menjadi acuan bisnis yang akan dibuat, yaitu perusahaan travel dan tour. Harapannya bisnis ini dapat dirancang dan dibuat sesuai dengan rencana kedepannya dan NAMSAU dapat mencapai visi dan misi yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kami, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.